Amin. Saudara sekalian. Shalom saudara sekalian. Senang berjumpa dengan saudara kembali. Mengucapkan selamat Natal sudah lewat, tahun baru internasional sudah lewat, dan tahun baru Imlek sudah cap gome lontong. Nah itu, jadi sudah nggak boleh ngomong lagi. Orang Ibrani itu tahun baru spiritual itu adalah bulan musim semi. Sebetulnya September, musim panas. Mereka adakan tahun baru. Kalau Indonesia cuma ada dua, musim panas nyelekit sama banjir gitu aja sudah. Kalau mereka ada 4. Nah, waktu satu ketika Musa bawa orang Israel keluar dari tanah perjanjian, waktu itu Tuhan panggil Musa gini, Moshe sini, ada apa juragan? Karena kamu bawa orang Israel keluar dari Mesir pada bulan ini, nah itu bulan Nisan, gampang ingatnya Nisan itu bisa merek mobil, bisa kuburan. Bulan ini, bulan Nisan, musim semi itu, maka sejak hari ini, bulan ini jadi bulan pertama. Jadi bulan ke-7 Nisan berubah jadi bulan pertama. Nah, jadi bulan Nisan itu apa sih? Musim semi. Orang Israel itu sebetulnya tahun barunya musim semi. Tanggal 1. Tanggal 15-nya cap gomenya, itu mereka makan roti bragi. Nah kalau kita beda, kita lontong sana roti. Jadi musim semi juga. Nah tapi ya kita tahulah Israel. Disuruh musim semi tahun baru malah pindah lagi ke musim panas lagi. Ya karena ngeliatin bangsa-bangsa lain. Hidup ini udah ngeliatin orang-orang lain. Bangsa lain punya kalender, pengen. Sana punya raja, pengen. Sana punya yang namanya patung, pengen. Punya berhala, pengen. Sudah hobinya tuh kepo. Ke, ayam, popo, nenek tua. Kepo, ayam tua. Ya, sukanya segala mau tahu akibatnya apa? Pindahkan dari tahun barunya Tuhan ke tahun baru kalender lagi. Jadi akibatnya rontok. Minggu lalu Donald Trump lepas dari impeachment. 2 tuduhan. Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Di voting, Republikan menang 52 banding 48. Kesalahan kedua adalah menghalangi kerja Kongres. Di voting lagi, Republikan menang 53-47. Jadi Donald Trump lepas dari masalah ini. Kenapa? Donald Trump kemarin mengusulkan supaya perjanjian damai antara Israel dan Palestina 80 lembar. Itu skripsi itu, tesis itu. Sebetulnya kan harusnya nggak usah segitu ya. Soalnya Tuhan lihat saja ke depan ini, situasinya terus akan berkembang. Kemarin Thailand kita tahu ya, seorang sekali hajar 29 meninggal, belum tahu sampai hari ini berapa lagi. Ini dunia seperti ini kondisinya. Saya percaya bahwa kita harus berdoa, memperkatakan firman Tuhan terus, karena firman itulah kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah saudara Tuhan, yuk kita bahas yuk hari ini. Saya nggak mau bahas perkembangan sekarang. Corona sudah mulai mengalami penurunan karena sudah ditemukan vaksinnya lagi dipatenkan. Dan kelihatannya kalau saya lihat katanya Amerika nih kerjaannya. Kaisar Xi Jinping sudah bilang 1 Oktober. 1 Oktober itu adalah hari kemerdekaan China. Tidak ada kekuatan manapun di muka bumi ini yang bisa menahan China 1 Oktober itu. Dikasih corona selesai semua. Nah jadi hati-hati kalau bicara. Yuk kita lihat firman Tuhan sebentar. 1 Raja 19. Ini menarik. 1 Raja 19. Mazmur 91 setiap hari supaya yang namanya penyakit tidak masuk ke pintu rumah kita. Jangan lupa 1 Raja 19. Firman Tuhan. Siapa sih nabi terbesar Israel? Cuma ada 2. 1 Moshe. Moshe paling gede. Itu gak cuma gede Israel. Setimur Tengah dia paling besar. Ini Musa adalah orang pertama di muka bumi yang namanya begitu kondang. Orang pertama di muka bumi yang pakai tab. Stone tablet batu. 2 lagi. Dan mengunduh data dari cloud. Iya benar dong. Benar, dari cloud diunduh pakainya tab. Anda mau lawan Opung Musa. Sangat milenial sekali. Nabi kedua, the biggest adalah Elia. Nabi ini sampai sekarang kursi masih ada di Israel. Saya nggak tahu, Pak Tim sudah bawa teman-teman ke sana belum? Tapi kalau sampai sana saran saya jangan, wah ini kursi nih, duduk, krek. Begitu patah nggak pulang Anda. Masuk viral tuh di dunia. Ya toh. Turis Indonesia mematahkan bangku Elia. Elia ini unik. Coba renungkan sebentar. Seorang nabi, saya undang dia adalah Rabani. Orang kalau panggil nabi itu rabi. Raban itu rab itu besar, jadi yang mulia. Panggilan buat seorang rabi besar. Saya panggil dia Rabani, artinya apa? Karena saya ini tanda kutip berguru sama beliau. Rabikan.
Rabi Khan ini di Israel, sekarang ada di Amerika. Mengajar banyak tentang kekristenan, karena dia orang Kristen, Rabi Kristen Israel tapi Kristen. Nah, kalau Anda lihat Elia, dia tuh percaya begini loh, apa yang terjadi di kitab-kitab PL akan berulang di PB. Kan kita bilang gitu ya, semua yang ada di PL adalah simbol yang terjadi di PB. Jadi antikris yang ada pada zaman PL itu terus akan kembali kepada zaman PB. Dan kita juga percaya urapan yang ada di PL turun ke PB, PB turun sampai hari ini. Contoh, terima pengurapan, misalnya pengurapan kesembuhan, pengurapan untuk Anda mau diangkat, dilantik, ditumpang tangan tuh. Itu kan ilmunya bukan ilmu dari zaman sekarang, itu zamannya PB itu. Zamannya PB dari mana? Zaman PL. Pengangkatan raja pasti tumpang tangan. Kenapa bisa begitu? Nah, kita lihat tuh Elia. Ini Rabi menarik sekali. Elia ini ayat 19, kita lihat dulu firman Tuhan. Yuk kita lihat ayat 15. 1 Raja 19 ayat ke-15. 1 Raja 19 ayat ke-15. Ini muncul. Supaya Anda nggak buka HP Anda. Karena buka HP endingnya lihat WA pasti. Kan gitu. Ini ada. Kayak saya nggak tahu aja. Tik, WA-nya masuk. Sudahlah. Nih ada. Taulah. Firman Tuhan kepada Elia. Pergi kembali ke jalanmu melalui apa? Satu belajar dari kehidupan Elia dan kemudian panggilan Elisa. Cerita ini akan berulang dalam sejarah kekristenan. Selalu ada orang entah dari mana yang dipakai oleh Tuhan. Elia tuh nabi gak jelas asal usulnya. Tiba-tiba muncul aja. Muncul gak tahu orang tuanya siapa, pendidikannya apa. Tiba-tiba dia punya sekolah tinggi kenabian. Namanya Elia. Dan waktu dia satu hari berperang melawan Isabel dan Nabi Baal di Murakah, dia melawan 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyitoret, dia bantai semuanya, sakti mandraguna, tiba-tiba ketemu sama seorang wanita bernama Isabel. Dan dia takut sekali sama perempuan ini, dan kemudian dia pergi keluar dari jalan. Alkitab berkata, pergi, kembali ke jalanmu melalui padang. Makanya orang kalau ikut Tuhan sempat berbalik, nanti pas mau balik, pasti padang gurun. Nggak ada cerita itu. Ya padang gurun nggak mungkin, wah susah enggak. Hatinya nih kayak nggak enak terus. Ya karena dia pernah, sama Tuhan pernah jauh gitu. Makanya yang masuk padang gurun ini nggak cuma orang yang mau dipromosi. Orang mau promosi pasti padang gurun. Orang mau terima yang namanya wangsit pewahyuan pasti padang gurun. Semua kitab-kitab besar yang ada di Alkitab, PL, Torah semuanya asalnya padang gurun. Padang gurun bukan kekristenan adalah tempat untuk sebuah kebaikan. Jadi kalau Anda terima padang gurun, saya beritahu, iblis tidak pernah datang di padang gurun kecuali sama Tuhan Yesus. Nah ini. Di mana Yesus dicobai pertama kali? Di padang gurun. Tempat untuk sebuah promosi startnya padang gurun. Bahkan orang-orang yang pernah lari daripada Tuhan, waktu dia mau kembali kepada Tuhan lagi, tempatnya adalah, filterisasinya adalah padang gurun. Damsyik, dan setelah engkau sampai ke sana, nah ini ceritanya nih. Begitu dia mau kembali, orang tuh kalau kembali sama Tuhan selalu ada penugasan. Saya berdoa kita punya tugas dari Tuhan semuanya. Penugasan tuh membuat kita tetap ada sampai hari ini. Kita lihat firman Tuhan ayat 15. Pergi kembali ke jalanmu melalui gunung Damsyik, dan setelah engkau sampai, ada 3 tugas yang Tuhan berikan kepada Nabi Elia. Yang pertama adalah engkau harus mengurapi Hazael jadi raja atas Aram. Aram itu adalah Syria, Suriah, atasnya Israel, ibu kotanya Damaskus, Damsyik atau Damasah. Anda bisa tahu itu. 16. Juga Yehu cucu Nimsi itu raja, harus kau urapi jadi raja atas Israel. Yang ketiga adalah Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi jadi nabi menggantikan engkau. Kenapa 3 orang dipakai? Tuhan berkata, siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Jehu, yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tapi aku akan tinggalkan 7.000 orang di Israel yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium Baal, alias tidak menyembah Baal. Ini cerita menarik sekali bahwa Tuhan itu selalu kalau mau promosi orang, selalu kasih ujian. Dan di Alkitab tuh penuh banyak ujian. Kita nih hidup nih harus banyak diem, ngeliatin, udah ujian belum ya? Gitu. Karena ujian Tuhan itu datangnya biasanya sadet saknyet. Wah ini bahasa Ibrani, sadet saknyet. Ujuk-ujuk tiba-tiba suddenly. Kalau kita ngalami ini, hari itu kita nggak ngeh, terus kita mengambil tindakan yang salah, kita akan hair. Hair itu ujian ulang.
Dan ingat di BPK Penabur ujian ulang paling tinggi 75. Gak ada 100 tuh. Anaknya dulu pernah di BPK Penabur, kalau ujian ya toh, susulan paling tinggi 75. Diturun daripada itu 3 kali orang tua ngadep. Gitu. Kok tahu Pak sekarang anak saya di situ? Aduh rasanya ampun. Tapi biarlah anak muda tanda kutip ditindas seperti itu. Supaya apa? Besarnya dia punya fighting spirit. Nah saudara saya Tuhan, perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan kasih Anda pilihan dalam hidup ini, kebiasaannya, prinsipnya selalu Alkitab adalah ambil yang paling kecil. Gitu. Saulus ganti nama jadi Paulus. Saulus is the biggest, Paulus is the smallest. Setia dengan yang kecil dapat yang besar. Kalau ada tawaran, nah ini makanya orang tuh harus mengerti bagaimana Pak ngecek hidup yang gampang. Nomor 1, kalau ada tawaran selalu ambil yang kecil. Yang nggak dipandang, yang terbuang, yang terhilang selalu. Coba kita lihat sebentar, dari 3 ini mana paling gampang, mana paling susah. Mengurapi Hazael raja atas Aram. Aram itu tetangga. Hazael orang kedua, Perdana Menteri di sana atau panglima perang. Jadi kalau Anda ditanya, kenal nggak sama yang namanya Anda wakil Perdana Menteri Singapura? Gampang, tinggal buka Google. Gampang sekali. Yang namanya PM Malaysia, rajanya kita malah lebih nggak tahu rajanya. PM Malaysia kita pasti tahu. Anda cari yang namanya di Filipina, wakil presiden tahu nggak? Ketemu, pasti ketemu. Orang kedua di negara tetangga pasti ketemu. Mengurapi Hazael mudah. Yang kedua, cari cucu raja gampang nggak? Cari Jan Etes gampang nggak? Ada yang bilang siapa itu Pak, teman Bapak loh? Jan Etes. Atau anaknya satu lagi perempuan. La lembah mana? Oh iya namanya La lembah mana? La itu Lomo anakku. Ada singkatannya itu. Bapak Ibu yang pakai nama-nama begitu udah pasti terah raja itu. Kalau nama bukan terah raja ya namanya Daniel, Yosua, Yeremia. Nah, itu enggak kelihatan tapi sebetulnya spiritualnya raja itu. Gitu. Gampang tuh nyari Jan Etes. Cucu seorang. Cari cucunya Pak Harto, ketemu nggak? Ketemu. Cucu Pak Habibie ketemu nggak? Ketemu. Cucu Bu Megawati ketemu nggak? Ketemu. Cucu mantan raja ketemu nggak? Gampang sekali nyarinya. Tapi saya mau tanya, coba cari Elisa bin Safat dari Abel Mehola. Ini sama dengan mencari yang namanya adalah Yeremia, anaknya Pak Gunawan di Puri Indah. Ayo. Nama Gunawan Puri Indah, waduh. Apalagi di Indonesia nama Budi. Budi, Boedi, Budi, semuanya Budi semuanya. Susah sekali. Tadi nama Samuel di gereja, waduh. Pendeta nama Samuel, waduh ya ampun. Bejibun, nama Aruna jarang. Pak Timothy nama agak jarang. Timotius, waduh, banyak sekali loh. Asli banyak sekali. Anda bisa bayangkan, cari nama Elisa, anaknya Pak Safat dari Abel Mehola. Itu sama dengan nyari nama Sugeng, anaknya Pak Slamet di Sragen. Solo, Boyolali, waduh susahnya nyari. Tapi ingat baik-baik, yang dicari dari 3 ini, Elia selalu tahu. Orang yang di dalam bersama dengan Tuhan selalu mengerti bahwa rencana Tuhan itu kadang-kadang ada yang konsepnya estafet, ada yang konsepnya tidak estafet. Kekristenan perlu mendengar ini. Jika Anda tahu ada rencana yang estafet, Anda harus mempersiapkan the next generation. Tapi jika itu rencana bagi dirimu sendiri, engkau harus selesaikan. Cilakan yang terjadi adalah seringkali orang yang dikasih estafet, dia merasa harus selesaikan semuanya. Akibatnya apa? Dia membunuh the next generation. Sikat semua. Tetapi yang harusnya dibuat sendiri, dia pikir estafet. Belum selesai, dia serah terima. Hancurlah semuanya. Nah, 2 hal ini sebenarnya adalah masalah leadership dalam kepemimpinan Kristen. Super sekali ya, coach hari ini. Masukkan Insta. Nah, saya tuh baru tahu loh Bapak Ibu. Jadi beberapa bulan yang lalu sejak masalah buah sulung, persembahan sulung. Itu saya diminta untuk menyampaikan pendapat pengajaran kepada pengerja yang ada di Indo. Sabtu pagi, doa pagi, jam 7 mulai. Jumat malam ditelepon, Pak, ini terjadi seperti ini, di medsos sudah ramai sekali, dan kita harus kasih sebuah pendapat, Bapak tolong ajar. Ya ampun, Jumat sore. Lah saya tuh gak main Insta loh Bapak Ibu, Insta aja gak punya, WA jarang buka. Gitu.
Nggak ada nama, nggak dibuka. Telepon jadul. Hobinya di rumah apa? Ngerem diamnya sendiri. Gitu ya, iya Pak. Langsung saya kerahkan teman-teman rekan-rekan. Kirim bahannya. Saya lihat itu komen-komen ya di medsos. Ampunnya ribuan loh. Sampai sepet matanya. Semalaman saya lihat satu persatu. Oh ya ampun, pantesan aja semua visi disampaikan gembala sidang. A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Maju mundur. Karena ternyata ada yang namanya penghalang remnya. Orang mau gini, baca begini gak jadi. Mau gini, baca ini gak jadi. Maju mundur. Waduh, lah saya baru tahu. Nah Anda bisa bayangkan. Ini masalah besar dalam kekristenan. Nomor satu adalah kita harus paham. Masalah utama manusia adalah tidak pernah tahu kapan mulai, kapan berhenti. Itu aja udah. Salah mulai, kehilangan momentum. Sudah mengakhiri salah, kebablasan. Hidup itu kan sebenarnya cuma kapan mulai, kapan mengakhiri. Nikah mau kapan? Enggak gampang loh. Pas sudah nikah, enggak bingung nih. Jadi kerja sekarang masuknya kapan? Kerja berhenti kapan? Yang paling repot pendeta, udah pegang mic lupa selesai. Nah ini paling susah ini. Ya toh, bablas. Anda salah undang pendeta loh hari ini, pendeta suka bicara nih. Ya toh bablas. Itu masalahnya. Lihat yang namanya Elia. Dikasih 3 hal. Tuhan itu punya ketipe begini. Ini bukan ujian keselamatan hidup mati, tidak. Untuk sebuah promosi, Tuhan perlu lihat hati orang. Pak, Daud kan hatinya bagus ya. Enggak cuma hati loh, kalau sudah namanya ikut Tuhan itu. Ada hati, ada pola pikir. Makanya kenapa sih kita ikut ibadah? Kenapa gak cuma hari Minggu? Kenapa harus ibadah terus? Supaya pola pikir itu berubah. Karena waktu Tuhan memberikan sebuah ujian, itu ada yang namanya hati dan pola pikir. Dikasih 3, Tuhan pengen tahu sebetulnya, Elia itu adalah calon orang besar apa tidak? Ini kan lagi terpuruk hidupnya, lagi ancur-ancuran, dikejar jadi buronan negara. Kira-kira ini orang besar apa tidak? Punya ciri orang besar apa tidak? Ciri orang besar yang pertama. Kita sepakatlah, Bung Hatta orang besar ya. Bung Hatta proklamator, itu orang besar. A great man. Tapi kita tahu sampai beliau meninggal, sepatu Beli pun nggak bisa beli. Itu Bung Hatta. Tapi dia orang besar. Jadi ternyata orang besar, ada orang besar yang duitnya kecil. Gitu. Ada orang kecil yang duitnya banyak. Ya koruptor gitu kan, orang kecil, kerdil tapi duitnya banyak. Nah yang namanya Bung Hatta, orang besar. Siapa sih orang besar? Kita lihat Daud. Satu hari Daud bilang, Tuhan, aku pengen bangun rumah Tuhan. Tidak bisa, tanganmu tuh berdarah. Tapi kan tanganku berdarah yang mau kan kamu. Ya tidak bisa, tanganmu berdarah karena perangku, perang Tuhan. Terus gimana? Anakmu nanti yang bangun ya. Ya sudahlah, rela. Tapi Daud gak berhenti. Dia kumpulkan emas, perak, tembaga, batu, kayu, semua dikumpulin semua. Taruh, disiapkan. Tujuannya satu, Salomo tuh kan masih culun hari itu. Jadi kalau gak disiapin gini gak pinter. Daud itu pokoknya dia siapkan yang terbaik untuk generation. Ini hati Tuhan lagi ada di generation hari ini. Jadi if Anda sudah mulai perhatian generation, dalam apapun yang ada sentuhan generation, Anda bawa bendera Tuhan hari itu. Nah, Daud itu siapkan semuanya supaya Salomo begitu dia melakukan kewajiban sebagai gembala Israel, itu sudah disiapkan semuanya. Siapa orang besar berikutnya? Musa. Kita tahu bahwa Musa tidak boleh pergi masuk tanah perjanjian. Kenapa? Karena dia pernah salah menghantam batu karang. Yang menarik adalah, satu hari Musa sudah berusia 110 tahun. Wah ini zaman dulu udah biasa ini ya. Dia meninggal umur 120. Harusnya apa? Santai. Harusnya apa? Cuti. Dia mikir gini, nanti kalau aku mati, Joshua naik kan? Masih ada 2 musuh besar di sana. Raja raksasa. Saya tak percayalah, Bapak Ibu di tempat ini termasuk anak sekolah minggu, paling suka tuh pertarungan Daud sama Goliat. Siang Pak, Pak Tim, ada apa? Mau lamar guru sekolah minggu. Pertanyaan pertama pasti gini, udah lahir baru? Oh sudah, baptis? Sudah, kom sama Pak Aruna Pak. Oh, ya. Hafal cerita Daud sama Goliat? Oh enggak, pulang. Guru sekolah minggu enggak hafal Daud Goliat, ngapain jadi guru sekolah minggu? Itu cerita paling heroik. Kalau diceritakan, anak sekolah minggu cuma hafal 2, Tuhan Yesus sama Daud. Tanya sama mereka, Dek, kenal
Daud, kenal. Rumahnya mana? City of Love. Pasti gitu, Sampurna. Pasti begitu. Kalau saya cerita Daud, yang suka nggak cuma anak kecil, Anda pun suka. Saya kalau cerita Daud sama Goliat, semua di tempat ini akan berpikir dirinya Daud. Mertua tuh Goliat, gitu. Ipar tuh Goliat, gitu. Utang tuh Goliat, masalah tuh Goliat. Semua orang kalau saya cerita Daud, nggak ada yang pernah mikir dirinya Goliat, nggak pernah ada. Akulah Daud itu sambil begini-begini, frak, wah itu temen kayak siapa, kayak yang nyinyir, kayak netizen, nggak beres semuanya itu semuanya. Maunya begitu. Tapi saya tuh nggak terlalu suka sama kisah ini, kenapa? Kurang heroik. Ada kisah yang lebih heroik lagi. Namanya Moshe melawan Raja Og. Gini, Daud itu melawan Goliat. Goliat tingginya 3,2 meter, 3,3 meter. Jadi kalau Daud ketemu Goliat, seperti saya ketemu anak 1 SD. Tolong ngerti, Raja Og lawannya Musa, itu tingginya 4 meter. Jadi kalau yang namanya Goliat ketemu Raja Og, sama kayak saya ketemu anak 3 SD. Lah opung Musa di usia 110 tahun yang harusnya dia pensiun, dia memilih untuk menghabisi 2 raja, Raja Sihon sama Raja Og. Supaya setelah itu nanti Yosua tidak harus melawan raksasa. Kelihatan jiwanya orang besar. Yang susah buat dia, ndak apa-apa aku rekoso, ndak apa-apa aku susah. Yang penting anakku nanti mukti dan hidupnya senang. Makanya orang-orang yang ikut kuasa gelap, pesugihan, apa arti pesugihan? Dia mengambil bagian anak berkat anak cucunya, DP di depan. Anda jangan pikir bahwa, kalau orang pesugihan itu duitnya diambil dari orang lain. Tidak, itu berkat anak cucunya di DP di depan. So abis itu anak cucunya semuanya kismin. Ya toh? Nah, hati-hati dengan ini. Nah, saudara saya Tuhan, dari sini kita mengerti bahwa rencana Tuhan itu luar biasa sekali. Dan satu hari Musa itu memilih melawan 2 raja ini dan dia berhasil. Siapa raja kecil yang kerdil hatinya? Hizkia. Hizkia dikenal sebagai the first Messiah. Mesias Yahudi itu ya Hizkia itu. Anda jangan pikir, Yesus, orang Yahudi gak peduli sama Tuhan. Yesus tuh jangan lupa, yang peduli sama Yesus kan kita. Orang Yahudi menganggap Mesias yang muncul pertama kali lambang Mesias itu di Hizkia. Dia menggunakan kalimat, seorang anak telah lahir untuk, kata telah lahir, bukan akan lahir loh. Itu Hizkia. Hizkia ini raja muda, saya nggak tahu ganteng apa enggak. Ini orangnya keren, sekolahnya tinggi, konstruksi dibangun, pendidikan dibangun, entertain dibangun, budaya bagus. Ini raja top, Marco top, sip, Marco sip, mantap, surantap, endang, surendang. Satu hari, tapi umur manusia siapa yang tahu? Dan dia harus meninggal dengan cara sakit. Wah, Hizkia ini rasa aku sudah berjasa buat kerajaan Tuhan, kok mati muda. Lah sekarang mau santai kok malah nggak bisa. Dia nangis. Yesaya bilang, Hizkia kasih surat wasiat kamu akan meninggal. Dia nangis, dia kesel, dia ngadep tembok, dia nangis. Pantesan guru SD saya waktu saya nakal dulu. Aruna, ribut nakal terus. Maju sini, ngadep tembok. Saya baru tahu menghukum ngadep tembok itu ternyata adalah guru saya membaca kisah itu. Saya baru tahu itu. Jadi ngapain ngadep tembok zaman sekarang nggak guna itu ngadep tembok main game. Jadi akhirnya Tuhan bilang sama Yesaya, balik. Tambah 15 tahun. Begitu dia bangkit, sembuh lagi. Dia bikin yang namanya housewarming. Dia buka rumah, dia pakai tumpeng, dia undang para teman-teman kolega pejabat mancanegara termasuk Raja Babel dan penggawa-penggawanya. Dia tunjukkan rumahnya, semua kekayaan kerajaannya, semua. Selesai, pulang, sayonara, pulang. Saya datang. Raja, siapa tadi temanmu itu? Raja Babel, orangnya sangat terhormat sekali, plus penggawanya datang semua. Dia lihat apa? Semua kerajaan ini, emasnya, aku kasih lihat semuanya. Yesaya bilang, bodoh kamu. Akan tiba saatnya nanti. Raja Babel datang bersama dengan penggawanya untuk merampok kerajaan ini. Habis total. Semua diambil karena dia pernah melihat kekayaanmu. Tapi karena engkau itu berbakti sama Tuhan. Ini kejadiannya, bukan zamanmu, zaman anakmu. Anda tahu Yesaya bilang apa? Puji Tuhan, bukan zamanku. Tidak apa-apa, zaman anakku terserah. Yang penting aku aman, tetap sentosa. Kelihatan banget. Dia orang yang jiwanya kerdil. Jadi orang tuh besar kecil kemana? Pilihan dari sebuah keputusan hidup dia. Apa yang dia pilihkan? 3. Mau pilih mana? Hazael, orang kedua di kerajaan sebelah, atau cucunya raja, atau cari Elisa. Dia pilih yang nomor 3. Yang paling susah. Cari Elisa bin Safat dari Abel Mehola.
Itu daerah dekat Sudirman tuh. Karet. Gitu. Oke, kita lihat ayat 19. Nah, sampai sini. Jadi biasakan, kalau Anda dikasih sebuah pilihan, di zaman Anda, dan Anda tahu ini adalah estafet, selalu ambil yang terberat. Saya ulang ya, kalau ini jatah estafet, satu hari panggilan Tuhan bicara, engkau harus bawakan ini. Pertanyaan saya pertama adalah begini, Tuhan, ini saya atau estafet? Nah, repotnya Kristen selalu, wah kalau melayani Tuhan mantep, luar biasa. Tapi dia lupa, ini estafet atau pribadi. If estafet, Anda harus menyertakan orang lain loh. Jika tidak, repot. Makanya jangan aneh, banyak orang dipakai Tuhan, dia mengakhiri semuanya gak bagus. Kita bertanya, alasannya apa? Kurang doa. Ayolah, masa kurang doa? Kurang komunikasi sama Tuhan, kurang intim sama Tuhan, kurang nyembah, kurang puasa. Waduh, sudah sampai ceking tipis. Kurang apa? Salah satu alasan yang paling jarang dibahas adalah dia tidak bisa membagi ini masalah estafet bergu atau pertandingan perorangan. Dan jika itu sampai salah, akibatnya apa? Yang harusnya perorangan, rame-rame dikerjakan, ribut semuanya. Gak aneh ya, kita punya visi daripada Tuhan, begitu jalan mengundang orang banyak masuk, kok endingnya berantakan? Karena mungkin gak semua orang diurapi untuk itu. Yang kedua, kalau itu harus urapan korporat, Anda gak bisa sendiri. Akibatnya apa? Stres, beban tinggi. Gak aneh loh, banyak hamba Tuhan, Anda harus mengerti tahun lalu pada bulan Mei, April, kita dengar kabar mengejutkan sekali, former pastor Joshua Harris. Ini hamba Tuhan penulis buku tentang kekudusan, love, sex, and dating anak muda. Ya ampun, milenial gak suka buku beginian. Tapi itu buku sold out. Ini buku ditulis dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti sekali. Nggak tahu kenapa, itu buku adalah buku yang paling laris. Apa yang terjadi? Dia memutuskan berhenti jadi pendeta, berhenti jadi Kristen, dia ceraikan istrinya, dia gabung LGBT. Tadinya dia musuhi LGBT luar biasa. Joshua Harris. Kurang hebat apa coba namanya? Sebulan kemudian kita kaget lagi, Marty Simpson. Generasi second layer dari Hillsong. Anda kalau tahu Darin Cheh sudah bikin pelayanan sendiri. Dulu tuh zamannya Lord we God we ask for your favor, na 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 na. Itu lagu dia. Dia bikin lagu ratusan. Termasuk King of Majesty, I have. Nah itu. Lagu tentang hubungan semuanya. Dia putuskan berhenti jadi WL, jadi Kristen dan berhenti ke gereja. Hillsong. Kenapa? Dia bilang gini, aku banyak pertanyaan di kepalaku dan gak kejawab semuanya. Jadi aku mending gereja pun gak bisa jawab. Dan kenapa Tuhan tuh baik tapi ada bencana alam, ada pembunuhan, ada peperangan. Dan Tuhan tuh baik gimana? Kalau betul Tuhan baik kenapa yang masuk neraka banyak banget? Kan sempit ke sorga kan? Gak jelas lah Tuhan, dia berdiri jadi gereja. Makanya Bapak Ibu kalau Anda punya pertanyaan apapun, tanya sama pendeta. Pak, Tuhan Yesus rambutnya gondrong apa pendek? Gak mutu tuh pertanyaan, tapi mending nanya. Ketimbang penasaran sampai mati, mending nanya, bener gak? Gak mutu memang, gak apa-apa. Nanya kayak begitu. Tapi mending nanya daripada makan hati. Nomor satu, if Anda dalam pelayanan, Anda harus melihat mana dipakai. Gak gampang, betul gak gampang Bapak Ibu. Kedua, kalau itu bagian Anda ada bentuk estafet, ini Jeremia ini estafet nih. Kita harus pilih yang paling berat. Siapa yang dipilih pertama kali? Yang satu, panglima perang. Kecakapan nomor satu, strategi nomor satu, top luar biasa, garis tentara, itu garis darah biru. Nomor dua, bibit bebet bobotnya, cucu raja. Anda tahu cucu raja, kalau zaman sekarang cucu raja bisa kemana-mana, kalau sekarang zaman itu nggak bisa. Cucu raja pasti pendidikannya top, udah pasti, nggak mungkin nggak, kayak di Inggris. Nggak boleh, nggak sekolah tuh nggak boleh. Pasti harus sekolah dan ikut angkatan laut, udara, atau darat, pilih salah satu. Charles, itu laut, anaknya udara, harus di sana. Pendidikannya harus pendidikan raja. Jadi anak raja sudah pasti bagus. Atau yang kedua, businessman, namanya Elisa. Yuk kita lihat siapa dia. Ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Tukang taman saya satu hari ikut motong Idul Adha. Terus habis potong, besoknya sebulan cuti. Loh kenapa? Sapinya ngamuk Pak, saya ditendang.
luka nih Pak, diinjek sama sapi Pak. Waduh Pak, sakit Pak, diurut Pak, sebulan nggak bisa jongkok Pak. Saya bilang, berapa sapi? 1 Pak. Ini berapa? 24, 12 pasang 24. Baru 1 aja diinjek. 1 bulan minta berhenti. Gak kerja, gak bisa jongkok Pak. Lah Elisa 24 ngatur sapi 24. Ini bukan orang biasa. Ini bisnismen ini. Ini pasti orang tuanya kaya raya. Mau sapi 24 kok. Dia luar biasa, tiap hari dia pegang sapi 24. Itu latihannya tidur pun mimpinya sapi. Ngendalikan sapi 24 dia di belakang. Saben hari, mohon maaf loh, dia lihat patat sapi loh. Tiap hari patat sapi terus tiap hari. Mendalikan sapi, bajak sawah semuanya pakai sapi 24. Ya ampun ini orang satu, dia sangat ahli dalam bidang perwagyuan. Dagingnya tahu, sapi lagi masuk angin, ya tahu semuanya, jago 24 sapi. Banyak orang normal tuh 2. Karapan sapi itu 2, orang normal 2, paling banyak 4. 4 itu sudah gini banget, 12 kali 2, 24. Anda bisa bayangkan orang seperti apa sih? Orang seperti apa sih yang kayak gini? Ini anak muda kayak begini, hidupnya habis buat sapi. Bajak dia ngatur bajaknya, dia tahu kapan bajaknya. Itu kan bajak, tiap sapi ada 1 gandar, tengahnya ada bajaknya. Sekali sikat jalan, berapa besar tanahnya. Kalau tanahnya kecil, buat apa 24? Ini orang kaya ini. Ini bukan orang miskin. Dan dia sendiri yang ngerjakan. Kelihatan dia bisnismen. Dia orang sibuk dari pagi sampai malam, kerjanya tiap hari ya cuma ngurusin sapi. Dan ladang dan bajak. Dia bangun pagi, dia ngecek dulu yang namanya ada WA masuk apa tidak. Order-order baru masuk, setelah itu dia kerja. Dia panggil semua anak buahnya, dia atur semuanya kerja yang bagus, dia latih, dia training, ya kan HRD dia juga kan yang urus. Dia direksi utama juga, dan kemudian dia terjun ke sana, dikasih pelatihan, dia coach juga. Gitu. Latih terakhir, dan ini yang luar biasa. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia lempar jubah kepadanya, Elisa meninggalkan lembu itu dan beralih mengikuti Elia, katanya biar aku mencium ayah dan ibuku dulu, lalu aku mengikuti dia. Ternyata orang tuanya ada di rumah dia. Jawabnya kepadanya, baik pulang dulu, ingatlah apa yang aku berbuat kepadamu. Berbaliklah ia daripada Elia, ia ambil pasangan lembu, dia ambil 2, dia sembelih, masak daging wagyunya, gak tahu Kobe gak tahu enggak nih, dengan bajak lembu sekalian dan kasih itu kepada orang-orang bawahannya. Tipe orang yang pada saat dia mau tugas berikutnya, dia meninggalkan a good name. Saya tuh kalau ketemu orang ya kerja di kantor, dan bulan depan dia harus berhenti. Pas berhenti, waduh, datanya dibawa sama dia. Acak-acakan semuanya. Penggantinya udah kayak ketinggalan kapal pecah. Saya tulis namanya 1 di daftar, bukan Hall of Fame ya. Daftar orang berjiwa kerdil, 1 namanya, cerek udah. Anda kalau meninggalkan sesuatu, harus kasih yang terbaik. Sepi. Teringat seseorang ya. Jangan gitu. Kita ini khotbah itu untuk ketemu sama Tuhan. Saya nggak ngerti loh. Semua hubungan tuh nggak semuanya berakhir dengan baik. Ada yang baik, ada yang salah paham, ada yang memang buruk. But we are Christian. Saya masih ingat satu penugasan. Dan hasilnya nggak begitu baik karena banyak salah sangka. Tapi buat saya begini, ya saya dibayar kok. Saya konsultan udah dibayar selesai, sudah terima. Tugas saya adalah memberikan semua hasil yang saya punya kepada mereka. Jadi saya bikinkan dalam sebuah file ini yang serah terima udah. Jadi ketemu lagi udah gak enak tuh, udah. Kita gak ketemu lagi. Ada apapun lihat di situ, lengkap semuanya ada. Kenapa sih? Bukan karena kalau maunya gimana? Paling enak ini dihancurin datanya, bener. Saya masih ingat tuh. Banyak orang seperti itu. Tapi kenapa kita gak boleh? Karena kita ini adalah bagian dari pelaksana tugas kerajaan. Dan itu gak gampang loh. Saya masih ingat satu hari. Data kita rusak semuanya. Semua. Hampir satu gereja ini rusak. Di pusat. Kenapa? Diacak-acak. Jadi passwordnya diganti, diacak dalamnya. Pas dibuka, tinggal remah-remah semua. Waduh, saya bilang, ya ada loh. Ada yang begitu. Tapi sudahlah. Ada yang dekat sama saya nanti, Pak.
Siapa Pak? Nah, nggak usah begitu. Itu namanya kepo. Nah itu dia. Endingnya gibah itu. Gibah itu ngomongin. Terus, jadi ini orang baik sekali. Kasih kepada karyawannya makan. Saudara Tuhan coba lihat baik-baik. Renungkan ya. Pagi sampai malam, dia bangun pagi siapkan sapinya. Dia pilih sapi yang badannya kuat, tidak masuk angin, gitu, tidak kena corona. Gitu. Masukkan, pasang semua, kasih tali, kasih gandar, dia angkut sama karyawannya semua, dan dia tunjukkan bagaimana kerja. Ini orang tiap hari fokusnya cuma yang penting bajak and business and kerja and bajak and business and kerja, cuan, profit, untung. Tapi yang aneh, Elia lewat, lempar jubah, langsung paham. Berarti kan waktu dia kerja sebetulnya pikiran dia tuh nggak dikerja. Fokus utamanya tuh adalah jubah Nabi. Lah coba, saya ketemu sama orang yang tiap hari sibuk kerja. Terus saya tanya dengan bahasa, Pak gimana kalau punya hubungannya intim sama Tuhan? Hah? Intim sama Tuhan? Hah? Itu apa itu? Orang tuh dari bahasa ngomong kan ketahuan ya. Ini, apa? Ini. Nah, dilempar jubah. Anda tolong kalau pakai orang zaman dulu pakai baju, pakai jubah. Kekristenan itu harus dua. Baju dan jubah. Satu, baju keselamatan. Jubah pesta. Orang bisa selamat ketemu Tuhan tuh pakai dalamnya ini. Tapi luarnya harus ada ini. Yang ditolak sama Tuhan waktu dalam pesta, yang nggak pakai apa? Jubah. Tapi udah pakai baju, pakai. Kok ditolak? Karena inilah perbuatan baik. Ini mengerjakan keselamatan tuh ini. Ini memuji Tuhan, praise, jubah pujian tuh ini. Keselamatan tuh ini. Nah ini doang cukup gak nih buat ketemu Tuhan? Tidak. Perlu ini. Perlu ini. Nah saudara Tuhan ini menarik sekali. Anda bisa bayangkan ya, dilempar jubah. Anda bisa lihat ya kira-kira ya, Elia tuh tipe nabi kayak apa? Kagak ada sopan santun loh. Bro, Dik bro, adik bro. Ini jubah, om siapa ya? Elia, STT sebelah. Oh, Rabi Elia. Ya itu saya. Oh sungkem, kan beres tuh. Ini orang satu. Kadang-kadang kalau Anda mau terima promosi, Anda harus ketemu sama orang nyebelin begini. Tapi ini orang kita butuh. Pernah gak ketemu sama orang yang Anda butuh tapi nyebelin? Anda harus merendahkan diri. Saya kasih tahu. Perhatikan baik-baik. Jangan ditolak. Istri saya pernah bawa anjing mau dipotong. Nah, ini karena teman baik dia tuh anjing. Itu di rumah tiap hari. Itu sayang sekali sama anjing. Potong. Potong. Bagus sekali. Mas, nunggu berapa? Masih ada 4. Lama ya. Mau. Enggak pulang aja. Nyukur anjing. Dia bilang, dalam hati, dia bilang, ini orang sombong banget ya. Saya bilang pulang aja lah, kayak gak ada potongan lagi di tempat lain. Kayak bagus aja, dia pulang. Kita cari potong anjing, potong baru anjing. Gak ada sehebat dia loh bener. Gak tahu kenapa bisa potong sama dia. Sayang sama anjing 2 kali lipat tuh. Saya udah potong sini, kurang ini. Bikin kayak singa kecil ya. Serigala kecil jadinya. Aduh. Yang kayak gini bu, aduh udah ancur-ancuran gini. Akhirnya, ya paling bener dia, saya bilang udah balik lagi lah. Orang sombong cuma 2 macam. Yang satu, gak tahu aturan. Yang kedua, bener-bener hebat. Kue tiaw di kota itu loh. Makan ya, kalau ngasih, jurang gini. Berarti gini, mau makan enggak. Kita mau bayar, nanti dulu tunggu sebentar ada orang nih loh. Ya apa mau bayar loh. Tapi enaknya gak makan ngimpi-ngimpi tuh. Kalau mau sombong, lihat dulu punya kemampuan apa enggak. Saya bilang, mana saya? Kalau punya kemampuan sombong boleh, udah gak punya kemampuan sombong, dibuang sama orang saya bilang. Itu berasa tuh Bapak Ibu, nah itu. Elia itu loh. Elia bikin mujizat 16. Elisa bilang, suhu aku minta 2 kali lipat. Seumur hidup dia bikin 32 mujizat. Cuma lempar doang gini. Dia langsung lari. Karena dia tahu. Elia gak nunggu orang. Dia cuma lempar doang. Ngerti enggak juga gak apa-apa. Waduh ini orang satu. Tapi dia tahu. Jadi selama dia kerja.
Dia berarti belajar dong soal kenabian. Elia dia tahu siapa dong. Padahal ya zaman itu kan gak ada Insta. Gak ada itu namanya medsos, gak ada. Dia bisa tahu ini Elia, jubahnya dibuka dilempar. Terus dia bilang gini, ayat ke 20. Pulang aja boleh, gak perlu sekarang. Artinya apa? Pikir-pikir. Mau ikut, sejak hari Elisa ketemu Elia, Anda baru tahu nama Elisa baru muncul 2 Raja 1. 2 Raja 2, maaf. Artinya apa? Dia hilang 20 tahun. 20 tahun hilang. Dia di bawah pengasuhan Elia. Dia cuma bilang, ini barangnya pulang dulu, pikirin dulu. Timbang-timbang dulu. Ingat apa yang kuperbuat kepadamu. Dah lempar. Mau terima-terima enggak. Elisa akhirnya bilang, ya aku ikut. Yuk kita lihat Elisa. 2 Raja-Raja 2. Waduh lamanya cari Elisa baru ketemu di sini. Makanya orang tuh memang punya waktu untuk berdiam kok. Saya tuh ngomong sama teman-teman yang punya anak perempuan. Yang kelak akan punya mantu laki. Kalau mantunya perempuan juga ngeri betul. Gitu. Saya bilang gini, kalau cari mantu laki ya, kamu cari pasangan. Jangan cari pria minder, jangan. Pria itu harus ngalami dibecek dulu zaitun. Tahu zaitun ya? Dipres dulu. Karena kalau laki sudah pernah dipres sama Tuhan, 1 hari, dia beda cara pandangnya. Gak apa-apa, ngalami pres gak apa-apa. Laki itu harus dipres dulu. Jadi saya bilang, cari, jangan yang minder. Kenapa? Karena kalau dia minder, 1 hari kan kita gak pernah tahu ya hidup ya. Kadang-kadang suaminya gak kerja, istri yang kerja. Dan istri sukses. Saya kasih tahu, orang minder kalau sudah ngalaminnya kalah hawa di rumah, nanti cari-cari. Pagi-pagi istri mau pergi, kopi mana kopi? Loh baru mau pergi, tadi gak ngomong. Kopi mana? Kopi bikin sendiri. Bikin sendiri kan gak punya suami kayak gini gak diatur. Datang, kopi datang. Kopi kurang gula mana? Udah lupa bikin kopi. Nyari-nyari masalah. Teringat seseorang ya? Hati-hati, jangan cari yang karena kalau sudah minder, dia kalah hawa, dia cari-cari. Kalau dia gak ketemu cari-cari, lama-lama yang disakiti ya orang itu. Udah repot. Cari yang sudah dibecek oleh Tuhan, jangan dibecek manusia. Karena kalau orang sudah dibecek, beda. Dia ngerti. Orang tuh kalau sudah pernah ngalami, sudah pres ya sama Tuhan ya. Bersama Tuhan loh. 1 hari dia mau hantem orang, dia akan mikir, Tuhan kasih aku ngantem orang ini berapa? 4, tak hantem 4. Tapi kalau gak pernah dibecek sama Tuhan, Tuhan bilang silahkan, dibecek 10 sama dia. Masih ingat gak bangsa-bangsa lain? Israel tuh sama Tuhan begini, Anda harus baca firman Tuhan. Israel benci sama Tuhan kan, wah kesel Tuhan sama Israel. Tuhan panggil bangsa lain, Aram, Moab panggil, Asyur, hantem. Itu bangsa, kamu gak mau bertobat, dihantam bangsa lain loh. Terserah, bangsa utara datang, Asyur datang, dihajar tuh Israel. Dihajarnya tanpa belas kasihan. Begitu selesai Tuhan bilang, kamu menghantam umatku. Loh. Kelebihan, kebablasan. Sekarang kamu berapa panggil Mesir, hajar Asyur. Itu Tuhan. Di Alkitab begitu isinya. Oh saya ngerti. Jadi hari ini saya harus pikir, kalau mau ngasih sebuah tanda kutip sanksi. Seorang kan bisa ngasih sanksi tuh. Gitu. Sanksi terberat apa? Ya nggak beli lagi situ. Kenapa? Sombong. Kue tiapnya sombong, nggak beli lagi. Tapi yang ngimpi di rumah. Waktu Anda kasih sanksi, Anda tahu, Tuhan. Jadi tanda ada belas kasihan yang bersama datangnya dengan penghakiman. Nangkep ya? Orang yang pernah bersama dengan Tuhan, intim sama Tuhan, dia tahu. Yang namanya penghakiman selalu akan datang bersama dengan belas kasihan. Model kayak kita ini Bapak Ibu. Kalau gak ada belas kasihan Tuhan, lewat semuanya. Model kayak kita ini, yang mau terima cuma Tuhan Yesus. Setan aja males. Beneran. 1. Membedakan antara pribadi dan estafet. Kedua, pilih yang berat. Coba kita lihat Elisa. 2 Raja 2 ayat yang ke-9. Sesudah mereka sampai seberang, Elia bilang sama Elisa, minta apa yang hendak kuberikan kepadamu sebelum aku naik ke sorga. Murid, ya suhu.
Ngomong satu permintaan, aku lakukan. Wah, ini kayak Om Jin nih. Biarlah kiranya aku mendapat apa? Double portion of your spirit. Aku minta 2 kali lebih dahsyat dari engkau. Ini kalau orang yang jadi gurunya belum kuat hatinya, murid kurang ajar ya. Aku nih masuk Hall of Fame. Lah kalau kamu bikin 32, aku cuma 16, namaku selesai dari Hall of Fame. Saya percaya, kita kalau disaingi sama anak, biasa ya. Saya tuh belajar lama dan sampai sekarang juga belum menang-menang amat. Ada nggak orang di bawah saya, anak binaan saya, magang saya, pengajar di bawah saya, yang lebih terkenal dari saya? Dan saya harus lihat dia sebagai anak saya. Dan saya harus tersenyum, Tuhan, the next generation lebih hebat. It's not that easy loh. Kalau anak lebih hebat biasa ya? Ya. Kok sepi semua, halo? Elia itu ngomong mau apa, Nek? Mau apa kamu? 16. Anaknya bilang apa? 32. Kita lihat dia jawab apa? Next. 10. Mau minta apa kamu? Kalau boleh ya saya minta mobil. Oh itu sukar. Kurang ajar tuh. Yang kau minta apa? Lah tadi apa mintanya? Minta apa aku berikan kan? Lihat pas sudah minta dia bilang apa? Itu sukar bro. Karena kau punya pemimpin begini apa rasanya coba? Kamu minta apa saya kasih dah. Ya saya minta ini Pak. Oh nggak bisa itu, susah itu lah. Sepet tuh hati. Tetapi gini aja. Kalau engkau dapat melihat aku terangkat ke sorga, terjadi kepadamu. Kalau enggak ya enggak. Dia balikin lagi ke Elisa. Bukan aku yang ngurus, tergantung kemampuan rohanimu sekarang. Jadi kalau engkau mau jadi penggantiku, engkau harus punya mata nabi seperti aku. Jadi kalau bisa lihat, ya berarti kamu bisa. Jadi sekarang tesnya gampang aja, aku naik ke surga nih, lihat apa enggak? Enggak lihat, enggak cocok kamu. Tapi kalau lihat boleh. Jadi tipe mengembalikan lagi. Kita lihat jawabannya. Kemudian naiklah ayat ke-12, ayat 11. Lagi jalan terus sambil ngomong-ngomong, ngemeng-ngemeng ya. Datanglah kereta berapi, kuda berapi memisahkan keduanya. Naik Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, ia berteriak, Babaku, kereta Israel dan orang-orang berkuda. Jadi Elia tuh tipe pemimpin yang pengennya detail. Aku udah lihat Papa. Apa yang kamu lihat? Kereta Israel. Apalagi orang berkuda. Pakai apa? Angin badai. Begitu detail. Elia tahu. Ini punya matanya udah mata nabi nih. Kasih. Sampai sini. Saya nggak tahu ada di posisi Elia atau Elisa hari ini. Oh saya gini-gini aja Pak, kita orang awam Pak. Loh. Kita lihat ya, ini orang kerja tiap hari, tapi bisa punya mata nabi. Kok bisa ya? Kita kasih tips. Untuk mencari kejernihan dalam hidup ini, kejernihan tuh ada dalam kedalaman. Yang dangkal itu pasti keruh biasanya. Tapi kalau dalam, makanya kalau ikan apa Pak? Steaknya ikan air dalam. Hiu datang, oh enggak. Ya, si bass itu air dalam tuh, air dalam. Jadi makin dalam tuh makin, ya kita nggak ngomong yang daerah timur ya. Kalau timur itu aja udah apa? Kalau Jakarta, wah hitamnya bukan main itu. Jadi kedalaman itu ada kejernihan. Orang yang mau lihat rencana Tuhan yang besar, yang tipis, perlu kedalaman. Saya kasih tips ciri orang dangkal. Saya kasih tips ciri orang yang dalam kedalaman dan melihat dengan jelas. Tips orang dangkal, 1, emosional. Saya tuh kalau belum dengar 2 sisi, hati belum serak loh. Tapi ada yang baru 1 sisi, langsung bertindak. Itu namanya kuping garing. Bukan tipis lagi, garing sudah. Ya toh. Digoreng 2 kali, garing. Kriuk-kriuk gitu ya, kemeringik. 1, emosional. Kesel kayak apapun, muka tetap sejahtera. Itu kesel tuh. Karena memang gak bisa. 2 Timotius 3 ayat 10. 2 Tim 3 ayat 10. Oh saya ini kadang-kadang kalau lagi kesel, ada anak saya lewat, saya harus tahan diri. Gak boleh kesel dulu sampai, jangan sampai dia niru. Nah nanti warisan ngarah tuh. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih dan ini loh.
Saya bilang sama anak saya, kamu udah gede sekarang, yang nasir nanti banyak. Papi ajarkan cara menjawab tikus-tikus muda ya. Loh, ya ngajar papi toh, kan papi lebih tahu caranya. Nanti kalau ditembak, jangan langsung terima. Tarik ulur dulu biar harga saham naik. Gitu. Baru pendekatan, mau apa? Nasir, ya jadian deh. Lah, ini great sale every day. Ya toh 99%, ya toh nggak pakai zaman liburan. Oh, cilaka yang begitu tuh. Saya kasih tips, cara laki-laki jarat kamu. Dia akan telepon kamu sehari 5-6 kali. Tanyanya remeh-temeh, udah makan belum? Kamu gimana? Kamu kesel, ya apa kayak gini tiap hari nelpon kayak gini, mau ngabisin waktu. Tiap 2 bulan, tiap hari. Lama-lama kamu terbiasa. Jam segini ada nelpon, ada yang merhatikan. Habis itu laki, hilang sebulan. Gak nelpon sama sekali. Kamu beringsatan. Ini kena, aku salah apa sih? Habis gini, lama-lama kepikiran terus. Nanti bulan keempat dia telepon lagi, pasti jadian. Itu teknik menjerat perempuan. Saya kasih tahu, jangan ketipu. Itu teknik tikus muda. Lalu Bapak tahu, ini sekarang tikus tua sudah bertobat jadi hamba Tuhan. Ngerti ya? Yang terjerat banyak. Sudah susah, ceritanya udah susah. Itu intens. Ya saya bilang, kamu kalau telepon tenang, ada papi yang kontak kamu tiap hari. Sudah, santai aja. Ini kalau saya buka begini, nanti ibu matanya lebih nyalang kalau ngeliatin calon mantu. Diperhatikan terus, jangan nanti kasihan calon mantunya, dia baik-baik semua kok. Satu. Ini kalau ada masalah gini, papi tuh begini ngambil keputusannya, kamu belajar. Kalau ada masalah ini begini ngambil keputusannya, gini. Karena saya nggak ada anak laki, jadi anak perempuan saya harus ngambil keputusan kan gitu. Ini pendirian. Jadi kalau papi tuh maunya begini, pendiriannya begini. Kalau yang begini nih Kristen, tapi nggak gaya papi, ya gini. Gitu. Harus ngomong sama dia, supaya dia tahu. 1, emosional. 2, ribet, rumit. Orang dangkal tuh ribet, rumit. Pernah ketemu orang rumit ya? Ada ya? Ingat seseorang toh? Ada yang bilang gini, gua beli nih rekamannya nih, gua kasih ke dia. Yang denger rekaman ini denger baik. Yang ngasih ada rekaman ini, orang itu anggap Anda rumit. Ini udah ngomong sama orang ini. Ribet, rumit. Orang yang suka ribet, rumit. Ada orang rumit, mikir rumit tuh boleh. Tapi resultnya simple. Karena mikir tuh harus rumit. Menimbang dari semua segi waktu, saat, itu ribet gak apa-apa. Tapi endingnya simple. Tapi kalau sudah pernah ketemu orang yang bulet deh, pernah ya? Bulet apa ya? Mubeng tuh ya pokoknya. Alexander Agung punya guru namanya Aristoteles. Aristoteles adalah murid dari Socrates. Socrates murid dari Plato. Socrates, Plato, Aristoteles. Satu hari ada sebuah nubuatan bilang begini. Ini ada tali, rumit. Siapa bisa mengurai tali ini dalam waktu sekian, bisa berhasil menjadi raja besar di muka bumi. Gak ada yang berhasil tuh. Alexander lewat, masih muda, 17-an. Dia lihat begini, ribet, ambil pedang, krak, selesai, ditinggal pergi. Dalam 12 tahun dia berkuasa. Plus yang namanya laut, 1/6 muka bumi tangan dia, 12 tahun. Berkuasa. 1/8 daratan dia kuasai. Sampai sekarang Anda masih belajar filsafat tuh. Itu the Great Alexander tuh. Nah, Great Alexander itu kalau turun terus ke bawah, Sunda Empire. Anda tahu syaratnya pendaftarannya? Saya punya tuh syaratnya, ada formulir saya punya. Nah, kan KTP Jawa Barat. Paling bawah, wajib belajar jurus Kamehameha. Kamehameha itu Dragon Ball. A, Amerika. B, British. C, Kanada. D, Bandung. Apanya? Platnya. Lah, rumit kamu, udah gitu aja sudah. 3, tidak tahan menderita. Tuh cirinya. Dia bikin sebuah keberhasilan. Waduh, pasang medsos, mejeng gitu. Saya tuh nggak suka sama orang yang ngangkat diri sendiri. Itu bukan gaya our GBI. Jadi tidak tahan, tapi kalau dia sakit, waduh yang namanya tangan keiris. Kamu tahu nggak? Aniaya besar. Tribulasi, ya tangan keiris doang itu.
Tidak tahan menderita. 4, kapasitinya kecil. Ada beban sedikit, rebah gitu. Yang terakhir, nggak tahan di hadirat Tuhan. Rame-rame doa bisa, begitu sendirian masuk kamar doa, berat itu buat dia. Itu ciri orang dangkal. Kalau orang kedalaman apa? Dia hobinya nyari yang genuine, yang sejati, bukan sia-sia. Jadi gini, ini nggak penting nih, sudahlah, cari yang penting-penting aja gitu. Kenapa bisnismen sukses? Bisnismen itu jelas gini, butuh biaya berapa? 1 miliar Pak. Bisa menghasilkan berapa? 1,5 bikin. Yang penting cuan dah. Ya, itu bisnismen gitu, simple. Gitu. Ini gini Pak, ini akan untung nggak usah ada. Gampang simple. Akhirnya apa? Sukses gitu ya. Tapi yang bundetnya. Nah, supaya tidak makin bundet, kita selesai hari ini. Kita bangkit berdiri, amin. Nah, benar jam segini loh nggak mau pulang Bapak Ibu. Anda sih nggak berasa, saya berasa dari tadi, sejam lebih. Yuk, nyembah Tuhan yuk.